Oke, kan, kan kelihatan enggak kalau dijauhin kan kelihatan Basit pakai alma mater apa enggak kan kelihatan tuh, ya kan? Ada poin Ya, penilaian di sana gitu. Nah, kelihatan kan bagus pakai alma mater bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Em, Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sidang ketiga ya. Ya, wabarakatuh. materi akan dibawakan oleh Saudara Abdul Basit. Saya ingatkan bahwa waktu presentasinya itu 15 menit, kemudian waktu sesi tanya jawabnya juga 15 menit. Nah, pada Basit, waktu dan tempat saya persilahkan. Slide-nya udah di itu ya Pak, udah dikirim ke Bapak. Oh, saya yang presentasiin? Iya, ituin ditampilin Pak. Saya nggak ada laptop Oke, soalnya Pak. oke, siap. Tunggu sebentar ya. Bentar ya. Ya Pak. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan sidang tugas akhir 2020, yaitu berjudul penggunaan framework kode Igniter untuk membuat aplikasi DKM Masjid berbasis web. Biografi saya itu, nama saya Abdul Basit, lahir di Cirebon 12 Juni 1999, SD SDN 1 Karangsuwung dari 2007 hingga 2013. MTS Nurul Huda Munjul dari 2013 sampai 2016, dan SMK Indra Tama 2016 sampai 2019. Latar belakang dan tujuan, yaitu latar belakangnya belum banyak orang yang mengenal aplikasi DKM Masjid. Terus kebanyakan orang masih pakai tulis tangan atau manual gitu. Datanya ya kurang aman, kurang banyak salinan, bisa terhapus kapanpun gitu. Kalau yang pakai manual itu bisa terhapus kapanpun. Tapi kalau misalkan kita pakai aplikasi gitu, ada penyimpanan, terus banyak salinan. Dan juga kalau yang pakai tulis tangan atau yang manual itu tidak efisien. Dapat diatasi dengan itu lebih efisien data, data lebih aman, banyak salinan, dan akan banyak dikenal. Lanjut Pak. ini lanjut bahan yang dipakai. Maaf Pak, lanjut Pak. Deskripsi tugas akhir, yaitu peralatannya menggunakan framework kode Igniter. Itu dulu. Tadi saya udah pakai. Nah, ini Yang sebelumnya Pak, oke. yang bahan yang dipakai framework kode Igniter, yaitu template yang mempermudahkan para programmer. Admin LTI, Deskripsi dulu ya.
Kamu kayaknya koneksinya agak ini deh, atau ke koneksi skema saya? pengerjaan tugas akhir itu saya mengambil studi kasus dari DKM. Koneksinya ya? Wah, Basit koneksinya. Ya. Tes, tes. Oh, oke, masuk lagi ya. Mohon maaf Pak, tadi agak sedikit sinyal Pak. Tadi masih di bagian deskripsi Pak. Ya. Deskripsi, oke. Framework prediksi salah satu wadah dalam membangun aplikasi yang menggunakan metode MVC. Terus ada aplikasi website, atau aplikasi yang dimuat dalam internet dengan skala responsif. DKM Masjid adalah aplikasi yang dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi seputar kegiatan DKM Masjid. Lanjut Pak. Bahan-bahan yang dipakai yaitu framework project meter, template yang mempermudah para programmer. Ada juga admin LTE tools yang sering digunakan untuk data administrator. Saya pakai sistem Linux Ubuntu, adalah sistem operasi yang open source. MySQL tools yang digunakan untuk menyimpan database, dan untuk text editornya saya menggunakan Visual Studio Code, tools yang digunakan untuk mengolah source code. Untuk perangkat kerasnya saya memakai komputer berkapasitas minimal RAM 43. Lanjut Pak. Skema pengerjaan tugas akhirnya, saya mengambil studi kasus dari DKM Aliyah, terus pembuatan flowchart, kemudian perancangan database, pembuatan mockup, pembuatan aplikasi, persiapan publish lalu dipublikasikan. Keterangan yang berwarna merah itu persiapan yang belum terlaksanakan. Oh, yang belum terlaksana. Ya. Terus kalender pengerjaan dari mulai analisa masalah 2 dan 3 April. Penentuan judul 4 dan 4 April dan 1 Mei sampai 1 Mei. Persiapan bahan dan alat 2 Mei, 3, 4 dan 1 Juni. Bimbingan tugas akhir 3 April sampai 2 Mei. Pembukaan SLTA 4 Juni sampai 1 Juli. Pengerjaan TA-nya 2 Mei sampai 1 Juni. Lanjut Pak. Kesimpulannya, banyak orang yang kurang begitu mengetahui mengenai DKM aplikasi DKM Masjid. Aplikasi DKM Masjid sangat dianjurkan kepada masyarakat sekitar
sangat dianjurkan pada masyarakat sekitar untuk mengurangi penulisan data dan juga menghemat biaya dan juga menghemat tenaga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Basit atas presentasinya. Kepada Dewan Penguji, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak Nanang terlebih dahulu. Pak Nanang dulu terlebih dahulu. Tadi Pak Indra agak sedikit ada problem. Silakan Pak Nanang terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya dikasih Pak Andika, tapi udah di itu beda sedikit Pak. Iya Pak. Maaf Pak. Iya Pak. Iya Pak.
Baik, terima kasih Pak Nanang. Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih kepada Pak Prana. Pak Prana mohon ditampilkan tadi yang di latar belakangnya, Pak. Latar belakang. Oke, baik, tunggu sebentar. Oke. Mana dia? Oh, nggak mau. Basit buat aplikasi DKM Masjid ya? Ini Ya, 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 ini ya. ya. Ya, ya, ya. Ini Pak Indra. Oh ya, makasih Pak. Aplikasi DKM Masjid. Lalu Basit di sini mengambil latar belakang belum banyak yang mengenal. Ini maksudnya apa di latar belakang belum banyak yang mengenal ini? Jadi orang-orang tuh belum belum pada tahu gitu, belum, masih sedikit orang yang tahu tentang aplikasi data masjid. Sedangkan mereka cuma tahunya ditulis tangan gitu. Kalau mau input data, mereka tahunya pakai tulis tangan, masih manual. Belum banyak yang tahu adanya aplikasi data masjid. Tadi juga Basit menyebutkan DKM Al-Ihya ya. Berarti Basit sudah sempat wawancara sama DKM Al-Ihya. Itu saya mengambil studi kasusnya di DKM Aliyah. Ya kan berarti Basit sudah sempat wawancara kan sama DKM Al-Ihya. Oh iya, sudah sama itu, sama sekretaris duanya. Kira kalau di, ya kira-kira kalau di Masjid Aliyah nih data-data yang diolah sehingga masih ditulis tangan, terus data-data yang sudah terhapus yang bisa hilang dan mudah terhapus tuh data-data apa saja yang diolah di Masjid Aliyah itu? Seperti keuangan, jadwal imam, jadwal sholat, dan kegiatan misal Isra Mi'raj atau kegiatan bakti sosial kayak itu, kayak santunan yatim piatu, sama kegiatan apa yang bagi-bagi nasi setiap Jumat itu. Oh, kegiatan yang bagi-bagi nasi itu dicatat juga ya? Iya, barangkali ada yang mau tambahan gitu, saya bikin fitur tambahan di situ. Tapi Basit untuk TA ini belum sama sekali ngoding atau sudah? Sudah setengah, tapi ketinggalan di itu, di petik. Sudah setengah. Seperempat lah. Oh, ini setengah atau seperempat nih? Seperempat. Seperempat. Ya. Buat database? Belum. Database-nya belum, baru tampilan doang. Oh, flowchart udah? Flowchart udah, tapi ya lupa aku masukin tadi, maaf Pak. Oh, kalau IRD udah? IRD udah juga. Udah. Nah, sekarang bedanya flowchart sama IRD menurut Basit itu apa ya? Kalau flowchart tuh alur itunya, alur pembuatan aplikasinya gitu. Kalau LD tuh kayak entitasnya terus sambung-sambungin database-nya. Oke. Terus tadi di apa namanya? Tadi itu di penjelasan deskripsi tugas akhir. Maaf Pak Prana, coba ditampilkan deskripsi tugas akhirnya. Iya. Oke. Di sini Basit mengambil deskripsi tugas akhir aplikasi website. Berarti website itu sebuah aplikasi ya? Bukan aplikasi yang berbasis website gitu. Oh. Oke, berarti itu tadi kalimatnya masih salah juga, yang responsif sama sebaliknya Dika.
Lalu selanjutnya di sini DKM Masjid. Basit di sini mengambil keterangan DKM Masjid itu adalah sebuah aplikasi yang dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi seputar kegiatan DKM Masjid. Berarti kalau bisa saya simpulkan, DKM Masjid itu adalah sebuah aplikasi ya, bukan orangnya yang mengelola kegiatan yang ada di masjid. Itu kan ini manajemennya Kak. Nah, manajemennya tuh saya buatin aplikasinya juga gitu. Iya, kan di sini keterangannya DKM Masjid. Lalu Basit keterangan aplikasi yang dibuat mempermudah masyarakat. Berarti kan kalau dapat saya simpulkan DKM Masjid itu sebuah aplikasi, bukan sebuah orang yang mengelola kegiatan masjid gitu loh. Kecuali di sini ada keterangan aplikasi DKM Masjid, itu baru selaras dengan penjelasannya. Tapi kalau hanya DKM Masjid, lalu Basit di sini ada keterangan aplikasi yang dibuat dan segala macamnya, berarti DKM Masjid ya sebuah aplikasi, bukan sebuah organisasi ataupun sekelompok orang yang mengelola kegiatan masjid. Itu ya. Iya, Pak. Tadi Basit bilang flowchartnya sudah buat. Bisa ditampilkan nggak? Flowchartnya di sini. Untuk skema pengerjaan tugas akhir kan Basit sudah sampai flowchart nih. Ya. Bisa ditampilkan nggak flowchartnya? Ya waktu itu udah buat Kak di itu di terus udah di sempat disalin. Terus? Nggak ada, sempat disalin tuh di ini di HP. Tapi flowchartnya sudah selesai ya? Udah. Coba Basit jelaskan flowchart yang Basit buat. Ya dimulai dari user itu user terbagi user flowchartnya terbagi 3. Pertama super admin itu mempunyai fitur transaksi itu untuk kayak misalkan semacam untuk ada sodako atau pemasukan dari orang untuk manajemen DKM Masjid gitu. Terus ada fitur plus. Fitur plus itu fitur untuk menambahkan jika terjadi ada kekurangan data gitu. Kita sebagai super admin bisa menambahkan lalu ditampilkan ke pelanggan atau ke user biasa. Kemudian user admin fitur itu fitur untuk menampilkan kepada usernya. Sudah Pak. Oke. Mungkin itu saja dari saya Pak Prana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Nanang juga. Jadi Basit tadi bilangnya sudah 1/4 ya Basit ya? Iya Pak. Oke, itu sudah sampai tampilan, berapa tampilan itu sih? Baru 3. Apa aja tuh? Login, dashboard, sama mungkin sama fitur-fitur yang lainnya itu. Itu ada di komputer sini? Nggak ada. Kalau itu nggak ada. Di mana? Kalau yang di sana baru mockup sama flowchart terus IRD. Terus codingan untuk tampilan si login sama dashboard dan lain itu ada di mana sih?
Di komputer teman saya, Pak. Oh, berarti nggak bisa ditampilkan nih? Lagi di bawah, Pak. Mohon maaf, Pak. Sudah berarti eh, kemungkinan tadi padahal rencananya kalau mau saya cek komputernya kalau memang ada tampilannya nilainya mungkin akan ditambahkan. Cuman karena tidak bisa ditampilkan berarti nilainya akan jadi apa adanya aja ya. Baik, Ya, Pak. saya langsung ke penilaian aja Pak Nanang ya. Oke, baik. Basit dari Pak Indra, kamu mendapatkan nilai sebesar 62. Ya. Kemudian dari Pak Nanang, kamu mendapatkan nilai sebesar 45,95. Nah, dari saya, kamu mendapatkan nilai sebesar 56,5. Jadi kalau di total, kamu mendapatkan nilai akhirnya sebesar 54,82 dengan huruf C min dengan keterangannya kurang cukup. Perlu diulang, Basit? Jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Basit. Sidang ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.